keluarnya sperma atau kondisi cerot ya yang terlalu cepat ya. Hey Rek, kembali lagi di channelku ya. Sekarang aku udah punya channel YouTube ya. Jadi konten kali ini aku akan membahas permasalahan yang banyak dialami oleh pasutri-pasutri ini ya. Tapi banyak yang malu untuk bercerita, untuk konsultasi ya. Jadi kali ini aku bakalan bahas panjang lebar. Mulai dari pengertiannya, yaitu topiknya adalah ejakulasi dini ya. Atau yang sering disebut dengan EDI ya. Akan aku bahas mulai apa sih EDI itu, terus apa sih yang menyebabkan terjadinya EDI, terus gejalanya seperti apa sih EDI itu dok, terus kemudian solusinya gimana nih. Lah ini yang paling penting nih, solusinya gimana nih kalau orang itu sudah mengalami ejakulasi dini atau EDI ya. Akan aku kupas tuntas di channelku ini. Jadi pantengin terus, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Oke, sekarang aku bakalan bahas dari pengertiannya dulu ya. Jadi yang namanya ejakulasi dini itu adalah suatu kondisi keluarnya sperma atau kondisi cerot ya yang terlalu cepat ya. Biasanya ini terjadi kurang dari 1 menit ya. Bahkan ada itu yang baru nempel itu sudah langsung metu atau peltu ya. Baru nempel nih, tes langsung dos. Ada yang kayak gitu ya. Jadi itu pengertian dari ejakulasi dini. Nah, terus apa sih dok yang bisa menyebabkan laki-laki itu mengalami ejakulasi dini? Nah, ini faktor penyebabnya banyak ya. Yang pertama, memang kondisi kesehatan fisiknya yang memang kurang ya. Karena memang pola hidupnya yang nggak sehat ya. Suka makan makanan junk food, nggak pernah olahraga, sehingga kemampuan jantungnya itu menurun ya. Otot-otot panggulnya juga menurun ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya ejakulasi dini ini, Rek, ya. Terus yang kedua, faktor apa? Faktor psikologis juga. Jadi kalau orang itu lagi stres, banyak pikiran, depresi, nah ini rawan kalau melakukan hubungan itu mengalami ejakulasi dini atau cerotnya cepat. Makanya kalau mau berhubungan itu usahakan dalam situasi kondisi yang nyaman ya. Itu jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi laki-laki itu mengalami ejakulasi dini. Ya, ciri-cirinya apa dok? Ciri-ciri ejakulasi dini ya itu tadi. Begitu nempel, tes langsung cerot ya. Begitu baru masuk, assalamualaikum, udah waalaikumsalam. Itu ciri-ciri ejakulasi dini ya. Jadi kalau suaminya sudah mengalami kayak gitu, segera periksakan, konsultasikan dengan dokter ya. Terus ini beberapa tips yang bisa dilakukan di rumah ya. Tips mulai dari yang paling sederhana yang bisa dilakukan di rumah untuk mengatasi ejakulasi dini. Supaya apa? Supaya ini sama-sama terpuaskan, Rek. Yang laki-laki itu bisa terpuaskan, yang perempuan juga bisa terpuaskan. Jangan sampai para wanita-wanita ini tidak terpuaskan, kasihan ya. Kita sebagai laki-laki nggak boleh egois ya, harus tetap membuat wanita ini juga mencapai titik puncaknya. Nah ini ya, jadi ada beberapa tips yang bisa dikerjakan oleh teman-teman semuanya di rumah ya. Yang pertama nih ya, ini dari jangka panjang dulu ya, kita bicara jangka panjang dulu, solusi jangka panjang ya. Kalau dari solusi jangka panjang yang bisa dilakukan itu adalah yang pertama harus rubah pola hidupnya ya. Makan makanan itu yang sehat ya. Makan makanan sehat, tinggi serat, protein. Nah itu ojo makan tepung-tepungan gula-guloan ya. Jangan makan tepung-tepungan gula, karbohidrat tinggi lah, jangan. Junk food jangan ya. Terus yang kedua, olahraga yang teratur ya. Paling enggak 30 menit sehari. Jalan kaki boleh, lari boleh, lebih bagus lagi. Karena dengan semakin banyak kita olahraga, aerobik kita utamakan, melatih jantung lah. Ketika melakukan hubungan, jantungnya nggak ngos-ngosan, Rek ya. Nggak capek, jantungnya nggak capek, nggak ngos-ngosan. Sehingga nggak pengen cepet-cepet untuk keluar, karena staminanya masih kuat. Nah, itu loh dampaknya ya. Kalau kita bisa menjaga pola hidup yang sehat. Ini jangka panjang, Rek ya. Nah, terus sekarang kita bicara solusi jangka pendeknya gimana, Dok? Sambil kita merubah pola hidup sehat, mulai dari makan yang sehat, olahraga teratur lah. Terus gimana jangka pendeknya supaya ini bisa teratasi? Gampang ya. Solusi jangka pendeknya yang pertama, yang bisa dilakukan itu adalah dengan mengurangi sensitivitas dari sang burung. Lah ini ya. Jadi
burungnya ini dibuat kurang sensitif. Nah, caranya gimana? Banyak caranya. Yang pertama, bisa menggunakan pengaman ya atau kondom ya. Bisa menggunakan pengaman atau kondom ya. Kalau perlu cari yang tebel. Kalau perlu cari yang tebel ya, ditebelin boleh ya, ditebelin boleh. Terus yang kedua, kalau memang nggak nemu pengaman, bisa coba juga pakai tisu ajaib. Nah, itu bisa bikin kebas burungnya ya. Tapi hati-hati, jangan sampai main oral, nanti mulutnya ikut kebas. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, lah anjane nggak mempan ya bungkusan kresek. Kalau emang masih nggak mempan, bungkusan kresek ya ijolno. Burungnya ijolno. Jadi itu beberapa solusi jangka pendek yang bisa dilakukan. Tapi yang paling penting adalah intinya adalah solusi jangka panjangnya ya. Terus nih Rek, tips yang ketiga, kalau mau berhubungan usahakan itu jangan gerusa-gerusu ya. Ojo langsung molak-malik cubledos, jangan gitu ya. Harus dimulai dengan pemanasan dulu ya. Usahakan itu dengan suasana hati itu yang tenang, yang damai, yang menikmati suatu hubungan seksual lah, itu yang paling penting. Jadi jangan hanya berdasarkan kebutuhan salah satu pihak, tapi harus sama-sama saling menikmati. Sehingga bisa dilakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Setelah dilakukan pemanasan, setelah cukup pemanasannya baru dilakukan penetrasi gitu ya. Jadi memang harus dalam kondisi situasi yang nyaman. Lah, wis. Sekarang sudah paham kan apa yang harus dilakukan kalau suaminya mengalami ejakulasi dini. Nah, kalau memang itu masih nggak mempan, periksa aja ke dokter ya. Siapa tahu khawatirnya ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan terjadinya ejakulasi dini pada suaminya. Gitu, Rek ya. Wes, cukup sekian dari aku tips kali ini terkait ejakulasi dini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube-ku, Rek ya. Biar semakin semangat aku kontennya. Yuk, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.